Balik lagi ke konten favorit kalian yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal jawab semua pertanyaan kalian seputar e-commerce. Jadi kayak Shopee, TikTok, Tokopedia, affiliate dan lain sebagainya. Dan mungkin video ini ditayangin 1 Januari, jadi selamat tahun baru buat semua teman-teman. Gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama, ini dari Halowenza. Pertanyaannya, Kak, saya iklan sehari kurang lebih 500 ribuan, tapi nggak sesuai sama pendapatannya. Bisa dibantu nggak, Kak, agar jualannya ramai? Oke, kalau pertama gini, kamu udah ngiklan sehari hampir 500 ribu, artinya kamu udah berani spend, selamat. Kamu udah nyiapin budget. Nah, sekarang gini, kalau misalnya pendapatan kamu nggak sesuai, artinya kan lu udah keluar duitnya udah, untungnya belum. Nah, di mana nih masalahnya? Ada beberapa hal yang bisa dievaluasi. Jadi dimulai dari pertama itu adalah lo evaluasi dulu nih, kira-kira kalahnya tuh kenapa gitu kan. Biasanya orang tuh nggak jauh-jauh dari dua masalah. Yang pertama adalah ibarat gini, bayar iklan, trafiknya dapat, tapi traffic tersebut tuh nggak beli produk yang kamu jual. Bisa jadi karena produknya kurang menarik, atau yang kedua bisa jadi ya penawarannya nggak tepat, makanya orang-orang tersebut nggak beli produk yang kamu jual gitu ya. Nah, terus cara ngevaluasi gimana? Nah, kamu harus bisa ngevaluasi nih dari budget yang udah kamu spend, kira-kira salahnya di mana. Setelah salahnya di mana, barulah kita bisa perbaikan ke depannya harus ngapain biar kamu nggak rugi gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah tahu, baru mulai step-step perbaikannya ya. Atau kalau sebenarnya kamu pusing, kamu bisa kerja sama kita di MEA, biar kita bantu analisain. Karena biasanya banyak seller tuh nggak bisa baca data dari ads-nya. Dan sekarang tuh ads juga nggak ngasih tahu secara lebih detail semenjak ada GMP Max. Jadi kayak kamu tuh kalahnya di mana gitu. Karena di MEA kita bikin nih berbagai sistem analytical buat ngecek hasil iklan. Contohnya kayak di video ini lo bisa lihat. Yang kedua, dari Bopak Kastangel. Kalau mau buka toko di Shopee, lebih baik daftar sebagai individu atau PT ya? Nah, sebenarnya gini, kalau lo ngomongin daftar individu atau PT, itu nggak beda sih. Tapi lebih ke tax planning kamu sendiri, ke depannya mau seperti apa. Karena kalau misalnya mau pakai individu, berarti kan income tuh semua kita larinya ke individu ya. Nah, jelek nggak? Ya sebenarnya nggak jelek juga sih. Cuman secara tax gitu ya, mungkin lebih banyak nanti lebih bagus di PT gitu ya. Itu lo bisa pelajarinya bagian pajak deh, bukan maksudnya karena kalau secara pencairan uang dan lain sebagainya itu benar-benar nggak ada beda, sama aja. Terus berikutnya Astrea Jagat, kok mau dong konsultasi, itu berapa lama kok konsultasinya atau selamanya? Pertama ini buat program pendampingan ya. Pertama yang gue bakal disclaimer dulu, nggak mungkin ada program konsultasi selamanya. Jujur aja, kenapa? Karena kan ibaratnya ketika kamu konsultasi pasti kan harus ada manpower yang dikerahkan kan, bener nggak? Kalau gue sendiri ya mungkin kayak suka ada yang ngeklaim kan, lu konsultasi di sini bisa selamanya nih, atau kelas ini bisa selamanya. Tapi kalau menurut gue sih rata-rata ya nggak akan kuat, karena ya gimana ya, maksudnya mau dibikin konsultasi selamanya tapi kalau manpowernya udah nggak ada kan susah juga, bener nggak? Kalau di pendampingan model kita durasi waktu ya tentu saja karena kan project, tapi kita bikin ada targetnya. Jadi gini, misalnya dalam 1 kuarter targetnya berapa nih? Oh, misalnya targetnya adalah supaya omset kamu naik 50% atau omset kamu naik 30%, itu yang kita set di awal gitu kan. Nah, beres target waktu per 3 bulan tersebut ya udah beres gitu kan, sesimpel itu. Jadi sorry, nggak ada hitungan sistem konsultasi selamanya ya. Biasanya model-model konsultasi selamanya itu adalah kelas online gitu kan. Tapi ya fair ngomong sih, maksud gua yang gua ngalamin juga ya, kita di MEA bikin, gua pernah bikin. Sampai sekarang sih masih bisa ketanggapin. Tapi makin lama sih sebagai maksudnya yang bikin, gue sendiri keteteran gitu. Karena kenapa? Ya pertanyaannya makin lama makin banyak, sedangkan yang ngejawabnya kan ya segitu-segitu aja gitu kan, kayak gitu. Oke, berikutnya dari Unasihun. Pertanyaannya, penjualan stuck gimana caranya supaya tambah omset? Nah, kalau penjualan stuck itu solusinya tuh pertama harus tahu dulu nih stucknya kenapa. Stuck itu apakah nggak ada traffic, alias nggak ada yang datang, nggak ada yang lihat, atau trafficnya ada sih, yang lihat ada tapi nggak ada yang beli. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan kita tahu masalah kita di mana. Kalau misalnya masalah kamu stuck itu karena trafficnya kurang, berarti yang harus dilakukan adalah nambah traffic. Kamu bikin iklan, kamu bikin konten, gitu kan, kamu main affiliate, kamu lakukan apapun buat nambahin traffic, karena traffic itu bakal jadi duit. Nah, tapi beda kalau misalnya ternyata trafficnya ada, tapi yang belinya nggak ada. Nah, kenapa gue bilang ini beda? Karena kalau trafficnya ada, tapi yang belinya nggak ada, artinya barang kamu dalam tanda kutip nih secara online jelek. Lu mau ngapa-ngapain pun, kalau barangnya udah jelek susah. Ganti dulu barangnya, benerin dulu barangnya, baru bisa laku. Oke, berikutnya dari Arif Redmi.
Kakak tokoku baru, tapi order pertama tidak saya kirim, kami batalkan semua, akhirnya kena penalti. Ini kayaknya dibatalin gara-gara salah kasih harga. Gimana kakak solusinya? Ini kalau misalnya lu batalin semua order, udah pasti itu bakal kena pelanggaran. Poinnya pasti banyak. Jadi solusinya apa? Kalau memang masih baru, udah bikin toko baru. Toko lama lupain aja, karena nungguin penalti itu udah satu waktunya lama. Kedua, kalaupun misalnya udah beres, poin tokonya udah kena flag, dan kamu udah nggak akan diprotes lagi dari e-commerce, karena kamu dianggap ya ibaratnya nggak komit. Ya. Berikutnya dari Verlita Putri, jika punya 2 toko jual produk yang sama, gimana caranya supaya tidak saling bersaing kok? Kagak ada, lu bikin 2 toko produknya sama persis itu udah pasti saling makan makanan. Bisa sih sebenarnya mungkin kayak lu bedain judul-judulnya, bedain iklan-iklannya, bedain posisi-posisinya gitu. Kita pernah ngerjain nih, ada klien yang dia tuh sampai nyimpen 6 toko dengan produk yang sama. Ya penjualannya jujur miliaran ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat setelah kita megang semuanya, ya kadang omsetnya tuh pindah-pindah cuman kayak dari sini. Dari toko A pindah ke toko B, dari toko B pindah ke toko C pindah ke toko D. Ya sebenarnya kalau misalnya memang kamu bisa ngurusinnya nggak masalah sih. Cuman kalau nggak, biasanya biar nggak saling kanibal, kagak bisa. Karena memang udah pasti kanibal. Gitu kan, dan udah pasti setiap toko itu perlu dikasih duit yang sama banyaknya. Atau dikasih duit yang sama banyaknya juga kadang nggak makan gitu. Bedanya di situ. Ya. Berikutnya dari Ijong Fisherman. Koyohan izin nanya, kalau mau gabung di MCN Mea ada persyaratannya apa aja sih? Ini gabung di MCN Mea, pertanyaannya sebagai seller apa sebagai kreator nih? Kalau misalnya seller, kita nggak ada seller yang bisa gabung ke MCN. Karena MCN itu memang buat menaungi kreator. Itu yang poin pertama, dan itu yang paling penting yang lu harus ngerti. Nah, kalau misalnya lu sebagai kreator, itu ada syaratnya adalah akun lu memang akun kreator, nggak tertaut akun seller. Syarat dasarnya adalah punya follower 1000 gitu kan. Nah, cuma kalau di Mea kita udah mulai lebih selektif nih. Kita memang ada tim kita bakal ngecek akun kamu bisa kita kembangin apa enggak. Nah, jadi kalau misalnya mau gabung, kamu mending masuk di DM di Instagram Mea Affiliate Partner, atau misalnya di TikToknya bisa, atau lu di TikTok Partner juga. Kalau lu find MCN, lu sebagai kreator pasti ketemu kita salah satu yang paling atas, lu ajuin kolaborasi. Nanti tim kita bakal ngontak. Gitu ya. Sebenarnya tuh di awal sih kita banyak makan, maksudnya mau dari manapun kita mau terima-terima, tapi makin kesini kita makin sama TikTok diminta supaya memang bisa kita gedein. Terakhir, Puspita Dewi Riana, buku saktinya beli di mana kok? Mau beli buku sakti lu bisa di video gua ini, itu bakal disematin produknya, lu bisa beli, klik di link videonya, itu nanti bisa check out di Shopee, atau lu bisa di TikTok gua, lu lihat di showcase gua, di situ juga ada. Mau beli yang mana terserah, gitu kan, yang pasti lu beli yang original, karena sebenarnya dari buku itu kita yang penting itu adalah ada beberapa video-video tambahan, video-video khusus yang memang cuma bisa diakses kalau kamu beli yang originalnya. Karena kalau kan suka ada nih, maksud gua nggak, maksudnya gua nggak ini ya, nggak skeptis, tapi setiap kali bikin buku atau segala macam selalu ada orang-orang yang niru bajakannya. Nah, kalau di gua semua pakai barcode. Jadi lewat barcode itu ketahuan nih, maksudnya kalau yang orinya fasilitas-fasilitas lainnya ada, tapi kalau yang bajakan udah pasti kagak ada. Gitu ya. Jadi itu dia tadi, semua pertanyaan udah masuk, udah gue bikin jawabannya. Kalau ada yang mau lo tanyain lagi, tulis di komen, gue bakal bikin di Q&A minggu depan. Sekian, sampai jumpa 2026.